Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dalam video pembelajaran akuntansi bersama saya Sofwan Marsus. Kita akan lanjutkan menyelesaikan siklus akuntansi sesudah kita menyusun jurnal penyesuaian. Ini saya ambil dari buku teks akuntansi ya di kampus STAN. Ini menggunakan Warren Reef Dukak Accounting edisi 23 dan ada PowerPoint-nya yang resmi dari buku tersebut. Bukunya terbitan Change Age Learning. Nah, tapi ini saya terjemahkan, tapi belum semua diterjemahkan ya, baru sebagian. Yang pertama nanti menggambarkan arus informasi akuntansi dari neraca saldo sebelum penyesuaian menjadi neraca saldo penyesuaian dan laporan keuangan. Sudah kali ya belajar ini ya. Nah, mungkin mengingatkan kembali. Jadi kemarin kita sudah membahas menyusun worksheet ya. Worksheet akhir periode, misalnya setahun sesudah jurnal-jurnal itu kan kita punya neraca saldo. Nah, neraca saldo ini kita masukkan sebagai dua kolom pertama di worksheet kita. Worksheet ini sering disebut worksheet 10 kolom. 10 kolom itu tapi tidak menghitung account title ini ya. Jadi di luar account title ini kalau kita hitung jumlah kolomnya ada 10. Jadi neraca saldo 2, penyesuaian 2 kan yang kemarin kita kerjakan dengan Excel itu ya di video rekaman sebelumnya. Kemudian neraca saldo sesudah disesuaikan, laporan laba rugi dan neraca. Ini 10 kolom ya. Ada 5 tapi masing-masing debit kredit, jadi kedua 10. Nah, ditambah account title sebetulnya 11 ya. Ini akun-akunnya. Kalau akunnya ada banyak ya tentu jadi tambah panjang ke bawah. Nah, tapi ini akunnya kita batasi ya supaya masih bisa terlihat. Nah, jadi sampai 31 Desember saldo-saldo akun itu ini dalam dolar ya, jadi angkanya tidak banyak ribuannya. Kalau rupiah ini banyak ribuannya. Atau rupiah tapi ada nanti dalam ribuan ya. Nolnya tidak, tambahan 0 ribuannya dikurangi atau bahkan dalam jutaan ya. Nolnya 6-nya dikurangi. Ribuannya terlalu banyak. Nah, kemudian sesudah kita masukkan, kan kalau jurnal itu biasanya dari transaksi ya. Nah, di akhir tahun 31 Desember ini pekerjaan akuntan kalau jurnal transaksi bisa diserahkan kepada staf operator ya. Operator itu pokoknya gampang lah, mereka ada pembayaran kas ya, tinggal kas di kredit gitu ya. Pembayaran untuk membeli supplies berarti supplies di debit. Itu gampang. Analisisnya tidak terlalu ruwet gitu. Nah, tapi di akhir tahun ini itu analisisnya kan agak berbeda yang kemarin dijelaskan. Ada deferral, ada accrual. Saya jelaskan dalam 2 video ini. Deferral, accrual itu di video sebelumnya yang ada slide-nya. Kemudian saya jelaskan lagi mengerjakan soal Mbak Yuni kemarin itu ya, di video juga. Nah, ini ada berapa jurnal penyesuaian nih. Yang pertama jurnal penyesuaian supplies expense ini ya, pada supplies. Debit supply expense, kredit supplies. Nah, ini kan artinya supply si perusahaan ini Net Solutions waktu dia beli selama setahun ini total pembeliannya 2.000. Tetapi kemudian di akhir tahun dia hitung persediaan supply-nya 760 ya. Jadi bagaimana supaya dari 2.000 itu menjadi 760 ya. Sama kan dengan soal kemarin ya, yaitu dengan
kita kredit supplies ini sebesar 1.240. Jadi ini adalah 1.240 ini hasil perhitungan sisa supplies ya, karena waktu kita menggunakan perlengkapan supplies ini kita tidak pernah mencatat ya. Jadi pokoknya pakai aja. Nanti di akhir tahun aja kita sesuaikan angka supplies-nya menjadi angka yang sebenarnya, yaitu angka sekarang 760. Berarti kita harus kurangi 1.240. Nah, debitnya apa? Debitnya adalah yang beban yang belum kita akui. Ini namanya deferred kan, waktu kita beli supply ini belum kita bebankan. Tapi kita penunda kita pakai itu tapi tetap kita akuinya sebagai supplies. Jadi deferral itu adalah penundaan pengakuan beban ya, meskipun uangnya sudah keluar. Uangnya keluar, yang kita akui adalah aset ya. Nah, tapi baru pada akhir tahun bebannya ini kita akui, namanya supplies expense. Debit supply expense, kredit supplies. Ini deferral. Kemudian ini kalau operator akuntansi mungkin sulit ya dijelaskan ya. Makanya harus akuntan yang sudah belajar akuntansi untuk menyusun jurnal penyelesaian ini. Makanya dipisahkan, kita buatnya di alat analisis ini namanya worksheet ya, kertas kerja ya. Kemudian kedua, beban asuransi ini sama dengan supplies ya, dia deferral juga. Jadi kita sudah membayar selama setahun asuransi itu 2.400 atau dalam tahun ini ya 2.400. Nah, tetapi asuransi ini waktu kita bayar kita belum akui sebagai beban asuransi. Kita akuinya sebagai prepaid ya, asuransi dibayar di muka, jadi aset. Jadi aset. Nah, ini nanti harus diakui sebagai prepaid-nya sekarang berapa? 2.200 misalnya. Maka 2.400 dikurangi berapa supaya 2.200 dikurangi 200. Nah, berarti insurance expense-nya adalah 200. Jadi asuransinya ini untuk tahun depan adalah 2.200. Berarti bebannya 200 yang kita pakai. Mungkin asuransinya ini baru dibeli 1 Desember. Jadi yang terpakai baru bulan Desember. 1/12 kali 2.400 ya. Berarti beban asuransinya 200. Prepaid insurance-nya dikurangi 200. Berarti ada untuk tahun depan 2.200. Ini juga sama deferral ya. Ditunda pengakuan bebannya waktu kita bayar, kita akui sebagai asuransi dibayar di muka. Nah, jenis kedua dari jurnal penyesuaian itu yang D kali ya, yang D ini akrual ya. Jadi kita sudah menerima, kita belum menerima uang. Phase in itu pendapatan kontrak menyusunkan laporan keuangan ya. Misalnya kontraknya di tanggal 15 Desember ya. Nah, tapi dia baru akan dibayar sesudah selesai kan. Misalnya menyelesaikannya nanti tanggal 31 Januari tahun 2010, ini 2009. Nah, tapi ini kan diterima di tahun 2009 ya, kontraknya itu ditandatangani 2009. Nah, ini meskipun transaksi penerimaan uangnya tidak terjadi, belum terjadi, tetapi ada penandatangan kontrak di tanggal 15 Desember misalnya, maka penandatangan kontrak itu harus kita akui sebagai fees earn ya. Fees earn pada apa? Account receivable ya. Jadi ini akrual. Akrual itu adalah mengakui pendapatan atau mengakui beban meskipun uangnya belum diterima ya. Jadi kita sudah harus akui ini sebagai pendapatan perusahaan karena kontraknya diakui di tahun 2009. Jadi jurnalnya account receivable pada fees earn 500. Ini yang D ya. Nah, yang lainnya silakan diikuti kembali di
video tentang jurnal penyesuaian ya, dan soal yang bersama Mbak Yuni terakhir kemarin saya jelaskannya. Sekarang kita lanjutkan dengan proses selanjutnya ya. Jadi dari sini kan kemarin kita jumlahkan ya, unadjusted dengan adjustment menjadi adjusted trial balance ya. Nanti totalnya kita hitung ya, ini harus seimbang. Kemudian kita siapkan dari sini draft lah ya, laporan laba rugi dan neraca, laporan keuangan. Nah, yang untuk laporan laba rugi kita ambil dari namanya akun-akun temporer ya, akun-akun sementara. Jadi fees earn ini akun sementara, akunnya laba rugi ya. Rent revenue ya, kemudian wage expense, rent expense, pokoknya pendapatan dan beban ini masuk di laporan keuangan dulu ya. Ini semacam kalau kita nampung air ya, kita itu punya ember lah ya, ember kita masukkan ke bak besar. Nah, jadi akun laba rugi ini semacam ember kecil untuk mengisi bak besar. Jadi neraca ini adalah bak besar ya. Jadi ember kecil ini ada kita masukkan uang ya, 1680, 120, tetapi ada yang bocor. Bocor ini beban gitu ya. Beban. Nah, tapi kita berharap pendapatan ini lebih besar dari beban ya. Dari beban sehingga kita bisa mengisi bak besar. Di embernya ada bocor karena untuk membayar beban-beban ya. Tapi kita harapkan kan ada keuntungan. Tapi bisa jadi pada suatu ketika gitu ya, meskipun kita tidak mengharapkan, ternyata bebannya lebih besar. Nah, kalau lebih besar bebannya nanti di sini kan debitnya jadi lebih besar dibanding kredit ya. Nah, itu nanti untuk seimbang selisihnya harus ada di sisi kredit ya. Jadi dia namanya rugi ya. Nah, kalau selisihnya di sisi debit, sisi kreditnya lebih besar daripada sisi debit, dia untung ya. Jadi ember kecil ini masih bisa mengisi bak besar ya. Nah, berapa uang yang bisa kita tambahkan ke bak besar ini adalah laba. Laba ini 7.105. Nah, makanya kita tulis di sini laba bersih. Laba bersih 7.105 ya. Nah, ini langsung kita masukkan saja kalau di sini ya, di sebelah kanan ya, di neraca. Nah, dengan kita memasukkan angka dari ember kecil ke kanan ini, nanti di neraca pun total akun-akun di sebelah debit itu akan sama dengan total akun di sebelah kredit sesudah ditambah dengan laba bersih ya. Nah, tapi laporan keuangan ini belum menjadi laporan keuangan yang kita publikasi secara resmi ya. Jadi ini baru laporan keuangan versi kertas kerjanya akuntan tadi ya, akuntan. Ini kan profesi yang menyusun laporan keuangan. Nah, jadi sebelum dia susun, dia bikin dulu coret-coretan. Nah, kertas kerja ini adalah coret-coretannya si akuntan. Nah, yang disampaikan ke publik, dilaporkan ya ke masyarakat luas, itu nanti dibuat lagi ya. Nah, nanti namanya menyiapkan laporan keuangan dari saldo-saldo neraca saldo setelah penyesuaian ini ya. Nanti dibuat lagi. Yang pertama laba rugi tadi ya. Kita ambil dari sisi kolom ya, 2 kolom laporan laba rugi tadi. Ini kan 16.840 fees earn, rent revenue 120, kemudian wage expense 4525, rent expense 1600 ya. Dan seterusnya kita pindahkan ke dalam format laporan laba rugi yang resmi. Jadi formatnya ini, di atas adalah nama perusahaan, kemudian disebut ini laporan apa, income statement, kemudian karena ini adalah hasil menampung gitu ya, selama nah ini 2 bulan ya, jadi kita sebut ember kecil ini kita peroleh menampung berapa lama gitu ya. Untuk menampung selama 2 bulan yang berakhir pada tanggal, nah pada tanggal berapa kita pindahkan ke dalam bak besar gitu ya, torn air besar.
31 Desember 2009. Nah, kita sebut ya pendapatan di atas, kemudian beban-beban di bawahnya, tadi wages expense, supply expense, rent expense ya. Kita total revenue berapa, total expense berapa. Nah, dengan format ini kan kita harapkan yang membaca laporan keuangan lebih mudah mengerti ya, banding dikasih tadi worksheet ya. Jadi itu kan mungkin yang baca masih mengerutkan kening ya untuk memahami. Nah, kalau begini kan laba bersih. Laba bersih itu hitungnya dari pendapatan total dikurangi beban total gitu ya. Nah, 7.105 ini kalau di worksheet tadi langsung ditambahkan di neraca ya. Nah, tapi kan sebetulnya dia kalau sudah di neraca sudah campur ya. Kalau di worksheet itu susah kita campurkan ya, karena nanti jadi tidak seimbang kan. Nah, kalau sekarang di laporan laba rugi ini tidak harus begini lagi ya. Di laporan neraca yang resmi ini kita buat dulu namanya laporan perubahan modal ya. Jadi nyampurnya kemana? Bukan ke kas, ke piutang gitu ya. Nyampurnya hanya ke modal ya. Modal si perusahaan ini tadinya 1 November 0 ya. Kemudian ada tambahan investasi 25.000. Kemudian nah ini yang kita peroleh dari penampungan 7.105 dari embernya ini ya, 7.105. Jadi total net income total investasi modal ya si net solution ini. Nah, ini kan sama juga ya, laporan perubahan modal ini namanya ya. Itu sama formatnya, ada nama perusahaan, kemudian nama laporannya. Laporan ini namanya ekuitas pemilik ya, atau perubahan modal ya kalau bahasa Indonesia biasanya. Jadi juga sama, ini perubahan modal selama berapa lama. Nah, nanti kalau ini sudah ada awal tahun berapa, berarti langsung saja. Karena ini baru berdiri di 1 November 2009, jadi awalnya 0. Tapi kalau dia sudah misalnya 1 Januari 2010 kan melanjutkan, berarti mulainya ini 28.105. Investasinya ada lagi tidak waktu 2010 nanti ya. Nanti dapat laba ruginya berapa itu ya. Nah, kemudian kadang ada withdrawal ya, 4.000. Nanti di sini dikurangkan lagi withdrawal. Nah, maka nanti modal perusahaan menjadi 28.100. Nah, di neraca, ini bahasa Inggris belum saya terjemahkan. Kita buat juga lebih informatif ya neracanya, tidak sekedar aset tambah kewajiban, aset sama dengan kewajiban tambah ekuitas ya. Tapi asetnya kita klasifikasikan tadi ya, classified balance sheet. Jadi neraca yang sudah diklasifikasi. Jadi asetnya diklasifikasikan berdasarkan likuiditas aset tersebut. Jadi mana yang aset gampang jadi uang ya, itu namanya current assets ya. Kemudian aset yang agak sulit untuk jadi kas itu ya, namanya property, plant and equipment atau fixed asset ya, aset tetap. Yang gampang jadi aset ini di peraturan lama, standar lama di atas ya. Kemudian property, plant and equipment di bawahnya. Tapi ada standar internasional yang baru atau ya adalah versi lain ya, aset tetap itu justru di atas, aset lancar di bawah. Nah, tapi kita tidak harus pusing dulu dengan hal tersebut. Kita lihat saja current asset itu adalah yang cepat diinikan. Nah, ini untuk juga memberikan informasi kepada pembaca laporan keuangan. Aset kita itu 29945 itu terdiri dari aset yang gampang jadi uang kas, current asset 7745, dan aset yang agak lama untuk jadi uang kas 21750 ya. Nah, ini harus sama dengan kewajiban tambah owner's equity ya, tambah modal ya, ekuitas pemilik. Nah, ini juga kewajiban itu dibagi dua.
current liabilities dan nanti long term liabilities, ya kewajiban yang jangka pendek dan kewajiban jangka panjang. Nah, tapi ini long term liabilities-nya tidak ada. Jadi current liabilities saja kita jumlah 1.390. Nah, capital yang tadi kita hitung dari sini sebesar, makanya ini ada panahnya ya. Jadi panahnya kalau kita lihat ini dari net income nanti, oh ini saya bisa ada yang tutup ya. Enggak ada juga. Oh ini harusnya begini nih. Nah gitu ya. Jadi ininya yang harus diturun. Nah ini akan ke laporan perubahan modal ya. Jadi pindah ke sini. Nah yang dari income statement 7.155 ini masuk menambah investasi. Kemudian dapat modal akhir 2.800. Ininya saya hapus saja ya, tadi sudah saya jelaskan. Nah ini menjadi menambahkan di sini. Nah karena sudah ditambah dengan laporan laba rugi ya, maka ini aset sama dengan kewajiban tambah modal atau tambah owner's equity ini akan seimbang. Seimbang, jadi sama saja di worksheet seimbang, di sini juga seimbang. Bedanya laba ruginya sudah ditambahkan. Nah demikian barangkali ya yang bisa kita lanjutkan dari sebelumnya. Selanjutnya kita akan coba mengerjakan soal terkait topik ini di video berikutnya. Selamat mengikuti. Terima kasih.